Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Pratama, NIM 2018 311140. Di sini saya ingin menjelaskan metode penyelesaian masalah dari AHP atau Analytical Hierarchy Process. Ini dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Baik, untuk kasusnya ini, jadi dalam suatu perusahaan sedang menyeleksi dari beberapa calon pelamar kerja yang masing-masing calon pelamar kerja memiliki kekurangan dan keunggulan dalam kriteria yang kita gunakan dalam penyeleksian tersebut. Jadi untuk kriteria yang kita gunakan dalam penyeleksian tersebut ada 4. Di sini ada C1 untuk status perkawinan, C2 tempat tinggal, C3 pengalaman kerja, dan C4 pendidikan. Nah, untuk nilai bobot yang kita berikan di sini untuk status perkawinan ada yang belum menikah dan sudah menikah, kita beri nilai 4 dan 5. Untuk tempat tinggalnya sebagai berikut. Ya, untuk pengalaman kerjanya yang belum berpengalaman kita kasih nilai 4, yang sudahnya kita kasih nilai 5. Kemudian untuk pendidikannya dari D1 hingga S2 kita beri nilai seperti berikut. Oke, untuk menentukan cost atau benefit dan menentukan nilai-nilainya ini sudah saya jelaskan di video yang metode SAW, video sebelumnya. Nah, selanjutnya intensitas kepentingan ini sangat kita butuhkan dalam menentukan nanti dalam menentukan nilai bobot dalam perbandingan dari masing-masing karakteristik atau kriteria, ya. Jadi di sini untuk nilai satunya, keterangannya ini kedua elemen ini sama pentingnya. Untuk kedua kriteria ini sama pentingnya untuk nilai 1. Kemudian untuk nilai 9 ini, satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen yang lainnya. Atau kriteria yang ini tuh lebih sangat penting dari kriteria yang lainnya gitu. Untuk nilai 2, 4, 6 dan untuk nilai 2, 4, 6 dan 8 ini yaitu nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Jadi kayak ragu-ragu gitu antara kriteria yang ini yang itu lebih mana pentingnya gitu. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel alternatif dan ini merupakan calon pelamar kerjanya, dan ini merupakan C1, C2, C3, C4 ini merupakan kriterianya ya. Contohnya nih, si Rizal di C1-nya ini kan status perkawinan, dia belum menikah. Kemudian jaraknya 25 km dan C3-nya belum berpengalaman dan pendidikannya dia D2. Sedangkan si Rifki ini dia sudah menikah dan jaraknya 10 km. Tapi dia belum berpengalaman. Tetapi juga dia pendidikannya S1. Nah, data-data ini yang telah kita kumpulkan, yang telah kita rangkum, kita masukkan bobotnya seperti berikut. Kita masukkan bobotnya nih. Rizal memiliki bobot 4, 3, 4, 3 di masing-masing kriteria. Sedangkan Rifki atau yang lainnya memiliki nilai seperti berikut. Jadi masing-masing ini beda ya nilai kriterianya. Nah, oke. Selanjutnya ini ya. Ini kita dapatkan dari sini website AHP-nya untuk ngitungnya. Kita dapat dari sini. Di sini saya masukin input number-nya 4. Karena kriteria yang kita gunakan adalah 4. Kita klik go. Kemudian muncul tabel perbandingan seperti berikut ya untuk menentukan nilainya yang di sini.
itu menggunakan metode dari intensitas kepentingan yang telah tadi dijelaskan ya. Nah, kita ambil contoh aja di sini ada status perkawinan dengan tempat tinggal. Sini saya lebih sedikit pentingkan ke status perkawinan, makanya saya beri nilai 2. Lain halnya perbandingan antara tempat tinggal dan pendidikan. Di sini saya lebih pentingkan pendidikan, sangat lebih pentingkan pendidikan, maka saya beri poin 8. Ya, seperti itu. Yang terakhir nih, contoh nomor 6, pengalaman kerja dan pendidikan. Saya beri poin nilai 2. Ya, tapi lebih saya pentingkan sedikit ke pengalaman kerja, oke. Kemudian kita klik kalkulasi. Ini tidak saya klik karena tadi sudah saya klik ya. Muncul hasil seperti ini. Tabel prioritas dengan ranking 1 sampai 4. Oke. Yang satu ini di pengalaman kerja dengan nilai 48,2. Ya. Yang kedua ranking 2 dengan pendidikan di 36,9. Kemudian ranking 3 di status perkawinan dengan nilai 9,7%. Kemudian ranking 4 tempat tinggal ini mendapat nilai 5,3%. Dan ini merupakan matriks perbandingan kriteria dengan kriteria. Oke. Kita lanjut lagi. Ini yang tadi kita jelaskan ya. Ini hasil prioritasnya dan ini hasil dari matriksnya. Nah, selanjutnya kita ke bagian perhitungan siapa yang lebih unggul. Jadi di sini nilai bobot dari masing-masing calon pelamar yang telah kita dapatkan ya, seperti 4, 3 ini kita kalikan dengan nilai bobot kriteria yang telah kita dapat di perhitungan yang tadi ya. Seperti tadi nih, pengalaman kerja 48,2%. Nah, di sini kita kalikan ya, 48,2%, 48,2%, 48,2%. Seperti itu. Bobot calon pelamar kerja kita kalikan dengan bobot kriteria yang telah kita dapatkan tadi. Kemudian didapat hasilnya seperti berikut ini. Oke, dengan si Rizal di C1-nya di 0,388 dan hingga C4-nya 1,107. Nilainya kita bagi rata-ratanya agar mendapat satu nilai untuk dibuat rankingan. Oke. Nah, di sini si Rizal mendapat nilainya 3,584 dan si Santi 4,433, si Rifki 3,995 dan si Wawan 4,47. Berarti di sini untuk peringkat pertamanya ini si Wawan 4,47, kemudian dilanjut dengan Santi 4,43, kemudian Rifki 3,99 dan Rizal 3,584. Oke. Mungkin itu saja penjelasan untuk metode penyelesaian AHP atau yang disebut dengan analytical hierarchy process dari sistem keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.